Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Penelitian. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial pembahasan mengenai proposal saya atau laporan kerja saya, yaitu mata kuliah riset teknologi informasi, di mana kita akan menjelaskan kembali proyek yang kita kerjakan, yaitu laporan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang sistem informasi pengenalan pariwisata di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berbasis web. Kenapa saya mengambilnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang khususnya itu Kota Tembuang, di mana pengenalan pariwisata di sini kurang diketahui oleh banyak orang, yang dimana tempat-tempat wisata di sini sangat banyak, hanya kurang memadai, di mana banyak masyarakat kurang mengetahui adanya tempat wisata tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama, dan itu adalah abstrak, yaitu merupakan salah satu catur program Kabupaten Belu adalah pengembangan pariwisata, yang salah satu kegiatan utamanya adalah mempromosikan objek-objek wisata. Teknologi internet merupakan salah satu saluran ideal dan alat yang ampuh untuk mempromosikan pariwisata. Dengan biaya yang sangat murah, informasi dapat disediakan dalam bentuk web. Para pemakai akan mudah mendapatkan informasi seperti objek wisata yang menarik. Bagaimana cara mencapainya di fasilitas penunjangnya. Hingga saat ini belum ada sistem informasi yang secara khusus mempromosikan pariwisata Kabupaten Belu melalui web, sehingga menjadi dasar pengembangan sistem informasi ini. Aplikasi yang dikembangkan adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang menampilkan objek-objek wisata di Kabupaten Belu dan fasilitas penunjang objek wisata tersebut. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan perangkat lunak berbasis open source untuk akses, PHP, dan MySQL. Kita lanjut pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana dalamnya adalah latar belakang. Kabupaten Belu dan Tembuang sebagai ibu kota merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pariwisata merupakan sektor yang cukup penting di Kabupaten Belu, terutama tempat wisatanya yang sebagian besar masih dikatakan baru dan belum terjamah oleh para investor. Daya tarik seperti pemandangan alam, budaya yang beragam, keagamaan, dan peninggalan bersejarah semestinya dapat dikelola dengan baik untuk mendatangkan pendapatan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam catur program Kabupaten Belu yang keempat, yaitu program pengembangan pariwisata. Peran penting sektor pariwisata dalam perekonomian sudah lama disadari. Hal ini tidak saja berlaku di negara maju, tetapi juga oleh negara sedang berkembang. Hal ini terbukti melalui pembentukan Departemen Pariwisata untuk tingkat nasional dan Dinas Pariwisata untuk tingkat daerah. Selain itu, terdapat suatu optimisme yang sangat tinggi bahwa pariwisata merupakan agen yang powerful untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi terhadap suatu negara. Pariwisata memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja baru dan investasi, mengubah penggunaan lahan dan struktur ekonomi, serta memberikan sumbangan yang positif terhadap perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini telah menyita perhatian kalangan pariwisata untuk mengadopsi teknologi informasi ke dalam bisnis pariwisata. Hal ini terlihat melalui pemanfaatan internet untuk melakukan promosi serta melakukan transaksi pariwisata. Internet telah menjadi alat yang sangat bernilai baik dalam penelitian akademik, aplikasi perindustrian maupun transaksi. Industri pariwisata tidak dapat mengelak bahwa internet memegang peran penting bagi konsumen dalam pengambilan keputusan. Kita masuk dalam bagian perumusan masalah, yaitu dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dari penelitian ini dapat dijabarkan, yaitu bagaimana mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis web untuk Kabupaten Belu. Di dalam perumusan masalah selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan suatu sistem informasi berbasis web yang dapat dipakai untuk memberikan informasi mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Belu. Lalu dari tujuan penelitian
ada pula manfaat penelitian, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belu. Lalu kita masuk pada bagian langkah-langkah penelitian, yaitu yang pertama menggunakan metode observasi atau pengamatan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui observasi dan pengamatan terhadap objek-objek wisata. Yang kedua, metode penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mencari literatur atau sumber pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat dan membantu mempertegas teori-teori yang ada serta memperoleh data yang sesungguhnya. Yang ketiga, metode pengembangan perangkat lunak, itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan dengan menganalisis data informasi yang diperoleh sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan perangkat lunak. Hasil analisis adalah berupa dokumen teknis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang kedua, perancangan perangkat lunak, di mana perancangan ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi arsitektural perangkat lunak, deskripsi antarmuka, deskripsi data, dan deskripsi prosedural. Hasil perancangan berupa dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPPL. Yang ketiga, implementasi perangkat lunak, di mana dilakukan dengan menerjemahkan deskripsi perancangan ke dalam aplikasi web. Yang terakhir itu pengujian perangkat lunak, di mana menguji fungsionalitas perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak oleh responden. Yang terakhir, pengujian perangkat lunak oleh responden. Pengujian perangkat lunak oleh responden dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Yang pertama, kuesioner digunakan untuk mendapatkan data pengujian perangkat lunak yang meliputi uji fungsionalitas perangkat lunak dan uji konten perangkat lunak. Sasaran responden yang digunakan dalam pengujian dipilih pada kalangan mahasiswa. Karena tidak adanya pengelompokan responden secara detail dalam pembagian kuesioner, maka disusun sama dan dibagikan secara langsung tanpa membedakan dari mana responden tersebut. Yang terakhir itu ada daftar pustaka, bisa dilihat di sini. Oke, sekian dari presentasi proposal saya. Sekian dan terima kasih.